Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hairun Mufiah, NIM 2220151326, semester 5 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian uji regresi ganda. Yang pertama yaitu ada soal kasus, yaitu guru ingin tahu pengaruh minat, rasa ingin tahu, keterampilan, dan masalah terhadap prestasi belajar siswa di kelas A. Maka guru tersebut menghimpun sampel data minat X1, rasa ingin tahu X2, keterampilan pemecahan masalah X3, dan prestasi belajar Y dengan perolehan sebagai berikut dengan data yang sudah tertera. Berdasarkan data di atas, ada 3 penyelesaian. Yang pertama yaitu apakah data minat, rasa ingin tahu, keterampilan mencari masalah, dan prestasi belajar berdistribusi normal. Dan yang kedua, apakah memiliki hubungan yang linear. Dan yang ketiga, apakah secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah secara simultan terhadap prestasi belajar di kelas A. Langsung saja kita menyelesaikan yang pertama, yaitu pemecahan masalah. Yang pemecahan masalah pertama yaitu menggunakan uji normalitas. Untuk perumusan hipotesis, HO data memiliki distribusi normal, HA data tidak memiliki distribusi normal. Untuk syarat signifikan, alfa 5% sama dengan 0,05. Statistik ujinya Shapiro-Wilk menentukan kriteria pengujian. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka HO diterima, dan jika nilai signifikan 0,0 lebih kurang dari 0,05, maka HO tidak diterima. Untuk SPSS-nya, di sini saya juga sudah menyalin dari hasil output SPSS, namun saya akan mengulangi cara output SPSS-nya. Langsung ke aplikasi SPSS. Di sini untuk variabel view, yang pertama dikasih nama X1, X2, X3, dan Y. Untuk label, yang pertama minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah, dan prestasi belajar. Langsung saja kita masukkan data. Di sini saya sudah memasukkan seluruh data. Langsung saja untuk uji normalitas, langkah pertama yaitu analyze, deskriptif, statistik, lalu ke explore, lalu di sini sudah semua data dimasukkan ke dependent list ya. Nah, di sini sudah saya masukkan seluruhnya ke dependent list. Jadi langsungnya kita plot. Untuk normality ini harus dicentang seperti ini, lalu continue, lalu OK. Dan di sini akan langsung muncul output SPSS. Test of normality ini langsung saja kita salin dalam penyelesaian kasus ini, dan kita difokuskan ke nilai SIG pada Shapiro-Wilk. Nilai sudah diketahui, langsung saja ke kesimpulan. Diketahui dari data output uji normalitas di atas, nilai signifikannya adalah lebih dari 0,05, yaitu 0,116, 0,654, 0,325, dan 0,117. Maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan datanya memiliki distribusi normal. Untuk selanjutnya penyelesaian yang kedua yaitu mencari tahu terdapat yang linear atau tidak. Yang pertama kita merumuskan hipotesis terlebih dahulu. HO
terdapat hubungan linier antara X1, X2, X3, dan Y, dan HA tidak terdapat hubungan linier antara X1, X2, X3, dan Y. Untuk taraf signifikannya, alfa sama dengan 5% atau 0,05. Sementara untuk statistik ujinya yaitu test of linearity. Untuk kriteria pengujian, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka HO tidak diterima. Untuk output SPSS, langsung saja kita kembali lagi dalam aplikasi SPSS untuk mengetahui bagaimana cara menghitung data dalam SPSS. Masih sama. Untuk data ini masih sama, langsung saja variabel juga masih sama seperti ini. Langsung saja kita ke analyze untuk mencari uji yang linear. Kita langsung ke analyze, compare means, lalu di sini untuk minat dimasukkan ke dependent, rasa ingin tahu juga dependent, keterampilan juga dependent, dan aplikasi belajar ke layar 1. Langsung saja ke option. Di sini langsung kita cek list test of linearity, lalu continue, lalu oke. Langsung keluar. Nah, di sini yang kita masukkan dalam output SPSS dalam penyelesaian kasusnya itu angka PT. Langsung ini kita salin penyelesaiannya. Ini kalau sudah salin, di sini kita fokus terhadap nilai sig yang deviation from linearity ini ya, 0,608, 0,645, 0,766. Kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan output SPSS di atas, nilai sig adalah 0,608, 0,645, 0,766, yang artinya nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05. Jadi HO dapat diterima dan dapat disimpulkan terdapat hubungan linier antara minat, rasa ingin tahu, keterampilan menyelesaikan masalah, dan prestasi belajar. Lalu kemudian untuk selanjutnya yaitu penyelesaian C. Untuk mengetahui terdapat pengaruh atau tidak pengaruh yang signifikan antara minat, rasa ingin tahu, pengambilan masalah, secara simultan terhadap prestasi belajar. Langsung dalam penyelesaian. Kita masuk ke penyelesaian C yang ketiga yaitu. Untuk yang pertama kita merumuskan hipotesis. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara minat, rasa ingin tahu, keterampilan pemecahan masalah secara simultan terhadap prestasi belajar di kelas A. Hipotesis ujinya yaitu beta sama dengan 0, dan HA-nya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara minat, rasa ingin tahu, keterampilan masalah secara simultan terhadap prestasi belajar secara simultan di kelas A. Untuk hipotesis ujinya yaitu beta tidak sama dengan 0. Menentukan taraf signifikan. Taraf signifikannya yaitu alfa 5% sama dengan 5% atau 0,05. Statistik ujinya yaitu regresi linear dependent. Untuk kriteria pengujian, jika nilai sig lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika nilai sig kurang dari 0,05 maka HO diterima. Untuk dalam penyelesaian terakhir ini, untuk output SPSS kita memerlukan 3 output. Yang pertama yaitu output alpha, yang kedua yaitu output model Smalley, dan yang terakhir yaitu output koefisien. Dan setiap output memiliki
kegunaan masing-masing. Langsung saja yang pertama kita ke output ANOVA. Di sini langsung kita kembali lagi ke SPSS. Datanya masih sama, langsung saja ke cara langkah-langkahnya, yaitu yang pertama analyze, kita pilih yang regression, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Di sini prestasi, untuk prestasi belajar kita masukkan ke dependent, dan minat kita masukkan ke independent. Kita ingin tahu juga independent, keterampilan juga independent. Lalu kemudian ada 3 output, jadi yang kita salin ke penyelesaian itu juga harus ada 2. Jadi yang pertama yang pertama kita ANOVA ini digunakan untuk mengetahui terdapat pengaruh atau tidaknya. Dalam output ANOVA ini terdapat nilai sig 0,003 yang kita lihat ini, 0,003, artinya nilai sig kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Lalu kita ke output summary. Langsung saja kita cari pada aplikasi SPSS tadi. Ini yang nanti kita copy, kita invert di modul summary. Kita fokus pada nilai R² ini ya. Output modul summary ini digunakan untuk mengetahui terdapat berapa persen pengaruhnya. Dalam output ini terdapat R², yaitu 0,711, yang artinya pengaruh minat rasa ingin tahu dan keterampilan masalah terhadap prestasi belajar adalah 71,1%. Jadi pengaruhnya itu terdapat 71,1%, dan sisa dari 9,1% itu adalah 28,9% pengaruh tersebut dari faktor lain. Kemudian kita cari output yang koefisien. Langsung kembali lagi ke output SPSS yang koefisien. Ini di bawahnya langsung ada. Langsung saja kita copy lagi, kita tempel ke output koefisien ini digunakan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya persamaan regresi. Dalam output ini terdapat regresi linear berganda, yaitu Y pi sama dengan 42,021. Oh maaf, ini 0,42, ini 42,021 ditambah 0,474 X1 ditambah
0,234x2 tambah 0,184x3. Itu bisa kita lihat dari ini. Lalu kesimpulan, yaitu berdasarkan output SPSS di atas dapat disimpulkan secara simultan, Rina rasa ingin tahu keterampilan pemecahan masalah memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar di kelas A, yaitu sebesar 71,1.